Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Joni Salmanan. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan walafiat. Oke, di dalam video kali ini saya akan menjelaskan strategi trading yang bisa digunakan untuk trading harian ya. Dan juga strategi ini sangat gampang dan simple saat digunakannya, gampang difahami dan simple saat dipakainya, saat di setupnya. Jadi untuk teman-teman yang ingin belajar bareng bersama saya, silahkan tonton video ini sampai habis. Banyak banget strategi yang menurut saya itu cukup ribet ya, seperti menghafalkan semua bentuk candlestick misalkan, atau misalkan pakai Fibonacci ya. Untuk yang awam-awam atau misalkan untuk pemula itu pasti bakalan susah banget ya untuk mengaplikasikannya, menggunakan Fibonacci atau misalkan menggunakan garis tren atau misalkan menggunakan yang lain-lain. Yang pemula itu pasti bakalan agak sedikit bingung. Nah, strategi yang akan saya jelaskan ini strategi yang sangat simple dan gampang di setupnya, dipakainya. Jadi untuk kalian semuanya yang masih pemula, silahkan tonton video ini sampai habis. Langsung saja ke dalam inti videonya. Saat kita akan melakukan trading di dalam broker Quotex ya, trading dimanapun itu pokoknya, yang pertama-tama kita harus tahu dulu jantung marketnya dulu ya. Apakah marketnya sedang bearish, bullish, atau sedang sideways. Kalau misalkan marketnya lagi bearish ya, kita harus cari celah untuk open posisi sell. Apabila trennya sedang bullish, maka kita harus mencari celah untuk open posisi buy. Dan apabila trennya sedang sideways, maka kita bisa scalping, open posisi buy di area support dan open posisi sell di area titik resisten. Nah, di sini saya memiliki satu indikator yang dimana satu indikator ini memberikan kode nih, memberikan kode market sedang bearish atau sedang bullish. Apa itu indikatornya? Yaitu indikator moving average. Nah, tahap pertama ini saya akan kasih contoh. Ini dihapus dulu ya indikatornya. Klik bagian sini ya, di bagian pojok bawah, perhatikan mouse-nya. Kemudian di sini ada trend indikator, kalian pilih moving average ya. Yang pertama indikator moving average periode 50, kasih warna biru ya. Yang kedua, ditambahin lagi nih moving average-nya, diklik lagi dengan cara yang sama, klik, kemudian ininya periode 100. Warnanya warna apa? Warna merah. Kemudian untuk time frame candlestick-nya berapa? Time frame-nya 1 menit saja sudah cukup. Oke. Nah, cara menggunakannya gimana? Cara menganalisanya gimana? Oke. Saya akan kasih tahu dulu ya. Apabila moving average 50-nya ini bersilangan, yang 50-nya ada di atas, yang 100-nya yang warna merahnya ini di bawah, maka ini satu indikasi bahwasanya tren akan bergerak naik. Tapi jangan open posisi buy saat perpotongan seperti ini ya. Kenapa? Takutnya saat perpotongan malah nggak jadi berpotongannya. Kalian open posisi buy di sini, malah turun gitu kan? Nah, itu bahayanya di situ. Kemudian di sini yang 50-nya ada di bawah, yang 100-nya ada di atas, maka ini adalah suatu indikasi ya, pergerakan harga akan melakukan turun. Tapi jangan open posisi pas di sininya. Kenapa? Ya tadi yang saya bilang, takutnya bersilangannya gagal gitu ya, nggak jadi bersilangnya. Maka daripada itu, tahan dulu ya, tunggu dulu konfirmasinya, konfirmasi penembusan support dan penembusan area titik resisten. Contoh nih ya, nah kita lihat di sini ada persilangan moving average 50 sama 100 ya, yang 50-nya di bawah, yang 100-nya ada di atas. Kalau misalkan kalian di sini open posisi sell, ini sangat rawan banget ya, sangat rawan banget, takutnya digocek malah naik lagi nih di sini kan. Open posisi sell 5 menit masih untung. Cuman kalau open posisi sell-nya 7 menit ini pasti bakalan kegocek. Nah, solusinya gimana? Solusinya kalian di sini silahkan tandakan area titik support dan resistennya. Nah, kita pilih garis horizontal. Nah, di sini, nah ini tandakan. Ini adalah area titik supportnya. Ya, walaupun di bawah ini juga sama supportnya, tapi kita ambil tengah-tengahnya, ini adalah area titik supportnya. Kemudian kita pilih lagi garis horizontal. Ya, kita tandakan di sini adalah area titik resistennya. Oke, ini adalah area titik resisten dan ini juga sama area titik resisten, bisa juga dikasih tanda ya di sini. Nah, kita lihat di sini ya, kita lihat di sini saat ada persilangan antara moving average 50 dan 100, kemudian dia naik ke atas dan area resisten ini ditembus guys ya, maka disinilah waktu untuk kita open posisi buy selama 7 menit.
Jadi di sini open posisi buy selama 7 menit ya, dan ketika ada penembusan lagi area titik resisten di waktu yang selanjutnya, maka di sini adalah waktunya untuk kita open posisi buy lagi. Apakah metode trading ini 100% profit? Tidak ya, tidak ada metode trading yang 100% profit. Jangan sampai tergiur oleh orang-orang yang menjual strategi, menjual indikator, dan dia memberikan janji gitu 100% bakal profit. Nggak ada ya. Jadi tetap ini metode trading probabilitasnya sangat bagus, tapi kalian harus bisa menjaga money managementnya. Jangan sampai open posisi kalian acak-acakan. Ya, open posisi itu sebenarnya 0,5% dari modal itu udah sangat aman. Target profit harian satu hari 2% sampai 3% satu hari itu udah gede banget ya. Saya aja kalau modalnya gede tuh target profitnya 1% udah cukup lumayan gede. Contoh misalkan modal trading sekitaran 30.000 US dollar, maka satu hari tuh kewajibannya cuma dapatnya $300 satu hari. Ya kaliin aja 30 hari berarti udah 30%. Gak ada yang namanya duit instan ya. Duit instan atau misalkan dapat cuan yang besar secara instan, secara langsung itu nggak ada. Jadi tetap harus dijaga money managementnya. Oke, kita langsung lanjut aja bahas metode. Nah seperti ini guys ya, seperti ini dia langsung naik ke atas. Beres ini ditembus, kita menunggu lagi area penembusan area titik resisten di waktu yang sebelumnya. Ya, jadi ini kita lihat nih saat dia mulai naik, kita kasih tanda ya. Ini resisten, yang warna kuning, yang merah juga resisten, yang paling atas ini juga resisten. Ya, saat di sini belum ada penembusan, jangan dulu open posisi. Tunggu dulu saat dia melakukan naik lagi dan menembus area titik resisten ini, baru di sini open posisi buy lagi selama 7 menit. Karena kalau misalkan tren sedang kuat naik ya, atau tren akan naik, itu bakalan menyusuri area titik resisten di waktu yang sebelumnya. Jadi jangan sampai kalian takut open posisi buy pada saat area resisten, jangan ya. Tunggu dulu breakoutnya, setelah terbreak gitu ya, setelah tertembus baru open posisi buy. Ya jangan takut, oh ini harganya udah mahal, jangan kayak gitu. Karena kalau misalkan trennya mau kebentuk naik ya area resisten pasti bakalan ditembus. Jangan sampai kalian suka melawan tren. Ya, kalau trennya lagi naik kalian fokus cari open posisi sell, jangan kayak gitu, jangan cari celah open posisi sell. Ya ginilah, kalau misalkan untuk meyakinkan kalian supaya jangan melawan tren, saya tanya, sudah berapa banyak kalian menghabiskan uang pada saat melawan tren? Udah berapa banyak lossnya gitu. Nah sekarang harus dirubah itu harus dirubah. Bahwasanya kalau tren lagi kuat naik seperti itu, ya udah cari celahnya untuk open posisi buy. Pribadi saya juga kayak gitu waktu dulu. Waktu misalkan masih awal-awal nih, kalau lagi naik tuh kalau di area resisten pastilah nyarinya tuh open posisi sell terus gitu. Ini tuh harus dirubah pola tradingnya. Oke, mari kita lanjut ya. Bagaimana apabila trennya sedang mengalami penurunan? Oke. Nah saat volatility kuat naiknya ini berkurang ya, maka si moving average-nya ini akan mengerucut semakin kecil ya, mengecil seperti ini, dan terjadilah di sini area titik sideways. Kita pindahkan nih garis horizontal lainnya. Kita sebut ini adalah area titik resisten. Nah, oke. Dan di sini adalah area titik supportnya. Nah, ini kan lagi sideways, jelas ini sangat sideways banget ya. Ini adalah area titik support. Di sini dia naik, kemudian turun di area support ya. Terus di sini dia naik lagi, tidak kuat menembus. Terus di sini dia melakukan penurunan. Kemudian di sini dia ada penembusan, tapi di sini dia menembusnya membuat sebuah breakout false ya. Jadi nge-breakout palsu lah. Makanya kita harus bisa menjaga money management tuh kayak gini. Takutnya pas di sini kita open posisi buy, dia naik tapi malah turun lagi, makanya kita harus jaga money management. Nah, saat ini dia melakukan penurunan. Ini akan ada area titik supportnya. Terlihat ya pada di area sini moving average 50-nya udah bersilangan nih. Yang 50-nya ada di bawah, yang 100-nya ada di atas. Ini kalau udah bercross kayak gini berarti satu indikasi ini bakalan turun. Open posisinya di mana? Apakah harus di sini? Jangan. Tunggu dulu penembusan area titik supportnya. Nah, saat dia ada satu candle yang menembus area titik support, maka disinilah waktunya untuk kita open posisi sell selama 7 menit. Jadi saat ada persilangan ya, persilangan moving average, perhatikan area titik support dan titik resistennya. Kalau moving average-nya bersilangan yang 50-nya di atas, yang 100-nya di bawah ya, indikasi buat naik, cari open posisi buy-nya pada saat ada penembusan area titik resisten.
Begitu juga sebaliknya, apabila ada persilangan moving average-nya yang memberikan indikasi akan turun, kita cari ya satu buah candlestick yang menembus area titik support, disitulah kita akan masuk. Nah, jadi momen-momen seperti ini yang bisa kalian cari di semua market. Jadi jangan sampai kalian maksain, gatal pengen trading, masuk ke market langsung dihantam trading, jangan. Tunggulah momen pada waktunya, tradinglah pada momennya gitu loh. Jangan sampai nggak ada momen dipaksain ya. Kalau misalkan sudah ada momennya baru masuk. Untuk masalah profit sama lossnya jangan dulu dihitung pada waktu itu. Jadi nanti misalkan pas penutupan pembukuan trading harian dikasih ini trading profitnya berapa, lossnya berapa. Ini saya rasa untuk saya lihat ya di beberapa waktu ke belakang ini juga probabilitasnya sangat tinggi. Nanti kita akan coba praktikkan ya menggunakan strategi ini, trading menggunakan strategi ini hasilnya kayak gimana. Nah, saya berharap teman-teman semuanya bisa memahami dari semua apa yang saya sampaikan di dalam video ini. Ini adalah ilmu yang sangat luar biasa yang saya bagikan secara gratis kepada kalian semuanya. Jika kalian tidak memahami ilmu ini, sangat disayangkan banget. Karena di luar sana masih banyak orang yang jualan strategi, ya padahal ini masih sama-sama aja gitu loh. Cuman mereka itu membuat sebuah gimmick agar kalian bisa masuk ke dalamnya. Kalau saya enggak, saya ngomongnya real aja lah gitu. Karena udah nggak butuh buat jual gitu kan. Saya trading apa adanya, saya jelasin apa adanya, dan saya bagiin gratis ke kalian. Nah, semoga kalian yang belajar ini bisa bener-bener paham gitu ya. Jangan sampai menyepelekan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah tonton video ini. Saya Doni Salmanan izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit guys.